Masih kita tunggu kick off babak pertama. Dan ini dia babak pertama dimulai. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Perlahan kali ini Tira Kabo yang menguasai bola terlebih dahulu. Masih belum. Wasit dari Pratama sedikit mengenditkan mata tadi dia. Luar biasa wasit ini. Pintar sekali memainkan emosi tampaknya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus COVID-19. Oke, berjumpa lagi dengan kita di konten kali ini. Kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi bagi kaum muda. Beliau pernah memimpin final Elite Pro U18 dan Liga 1 Putri. Dan berakhir sudah pertandingan panas pada sore hari ini. Pertandingan yang menarik di dalam dan di luar lapangan. Adu kreativitas dari kedua fans yang datang di Stadion Sultan Agung Bantul, dan juga bagaimana permainan kreatif dan juga maksimal dari kedua kesebelasan di lapangan. Persib dan juga Persija menunjukkan bagaimana kelas mereka di lapangan. Fair play terus terjaga. Dan juga satu kesalahan individual mengakibatkan Persib harus menerima kekalahan. Saya Tio Utomo dan juga Jalu Wirajati pamit dulu dari Mola TV, dan skor akhir pertandingan pada sore hari ini: Persija Under 18 1, Persib Bandung Under 18 0. Bayu Pratama, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Ini Bayu Pratama, salah satu wasit terbaik di Indonesia, pernah mimpin final Elite Pro U18 dan final Liga 1 Putri ya. Iya. Ini kalau kita berbicara tentang sepak bola dan sekarang pandemi, ini kita sangat sulit ya. Karena faktor pandemi, kita harus terhenti ya di aktivitas dunia sepak bola. Jadi apa kesibukan Bayu nih sehari-hari di masa pandemi? Mungkin untuk kesibukan sehari-hari sekarang sih Bang, masih rutin untuk jaga kondisi. Itu wajib ya? Juga jaga kondisi, dan sekarang lagi juga buka usaha kecil-kecilan lah. Wow, luar biasa ya. Kecil-kecilan untuk nambah-nambah pemasukan kita selama pandemi ini. Karena kan sama-sama kita ketahui kalau kita di dunia persepak bolaan sekarang, ekonomi kita lagi turun, ibaratnya goyang lah, goyang terpapar karena dampak semuanya ya. Pandemi ini. Jadi ya Bayu mulai usaha kecil-kecilan juga di Damasraya, Di kampung ya. Tuh boleh bercerita nih, usaha apa ini yang Bayu bangun nih? Bayu mulai merintis usaha atau mencoba buka usaha di bidang minuman. Minuman Bayu itu Bubble Date, sejenis minuman boba anak-anak muda zaman sekarang lah Bang. Ya, yang penting kita harus melihat lingkungan ya. Lihat target pasar juga Target sekarang pasar. yang lagi booming minum-minuman seperti itu, dan alhamdulillah udah berjalan kurang lebih 4 bulan. Sudah 4 bulan. Itu bekerja sendiri atau ada partner? Awalnya pertama buka usaha, Bayu diajak teman satu kuliah dan teman juga dari SMA, diajak juga untuk bergabung buka usaha itu, dan setelah dia jelaskan Bayu juga tertarik untuk memulai usaha tersebut. Oh, berarti ada ajakan ya dari teman. Terus untuk usaha itu udah ada cabang atau masih stay satu tempat? Untuk sekarang alhamdulillah Bayu udah buka 2 cabang di Damasraya. Ya mudah-mudahan kalau bisa buka cabang di tempat lain juga. Oh, ini baru 4 bulan sudah bisa 2 cabang ya, sangat luar biasa. Oke, yuk. Anda sebagai salah satu wasit muda terbaik ini yang pernah mimpin final
Kemudian dulu saya sempat nih dengar cerita bahwasanya background Bayu ini seorang pemain muda Sumatera Barat dengan usia sekarang, usia yang masih produktif untuk bermain. Kenapa kok Anda harus pindah haluan ya menjadi seorang wasit? Nah, gimana ceritanya? Apa nggak nyaman jadi pemain atau gimana nih? Singkat cerita aja nih Bang. Oke, nggak masalah dong. Bayu awalnya memang berkarir sebagai pemain. Memang cita-cita Bayu dari dulu sebagai pemain, sebagai target Bayu sendiri dulunya itu menjadi pemain, bisa bermain di Liga Pro. Tapi mungkin apa boleh buat, rezeki Bayu nggak di situ. Dari SD Bayu udah bergabung di SSB di kampung. Setelah bergabung di kampung dan masuki masa kuliah, Bayu tergabung juga setelah di Padang di SSB PSTS Tabing atas rekomendasi dari pelatih yang ada di Damansraya untuk bergabung di situ. Dan kebetulan Bayu di PSTS dulunya juga satu angkatan dengan Arif Satria. Oh, yang sekarang bermain Liga 1 untuk Persibaya ya? Satu letting dengan Arif di Arif sekarang udah di Persibaya. Bersama Legit, juga ya. dengan Ronaldo Eko Julianto di Semen Padang. Oh, sekarang belum di Semen Padang ya? Sekarang udah di Kalteng Putra kan? Oh, sudah hijrah ke Kalteng. Itu angkatan-angkatan Bayu di PSTS dulu. Berarti banyak nih yang jadi pemain Banyak profesional ya. yang- Tapi Bayu kok pindah haluan nih? Kenapa nih? Ini padahal tempatnya sudah ke Liga 1, ke Liga 2. Ini Bayu sedikit cerita dong, kok berpindah nih? Dikit cerita berpindah ke jadi wasit itu karena selama berlatih di PSTS ada salah satu pertandingan. Pada pertandingan itu Bayu Cedera parah itu? cedera, bisa dibilang sangat parah. Wah, Sangat parah. Yang cedera itu bagian ACL lutut Bayu, sangat berpengaruh ya untuk karir ya. bagian ACL lutut. Dan Bayu udah datangi berobat ke rumah sakit di spesialis ortopedi, spesialis tulang, dan dokter itu menyarankan untuk MRI. Setelah hasil MRI keluar, dokter kasih tahu ke Bayu bahwa ACL ligamen lutut Bayu itu robek sekitar 60%. Oh, itu lumayan besar juga 60% karena sangat berpengaruh ya untuk prestasi ke depan. Tuh, terus bagaimana nih Anda menanganinya? Jadi setelah dokter ngasih tahu, dokter menyarankan untuk operasi. Operasi. Untuk Operasi kita kalau bicara operasi itu bicara lagi dengan finansial ya. Jadi setelah dokter menyarankan untuk operasi, Bayu berpikir lagi. Masa itu lagi biaya operasi kan sama-sama kita ketahui. Nah, sangat besar ya. Lumayan besar juga. Waktu itu untuk operasi, jadi Bayu berpikir, nggak mungkin nih ada biaya untuk operasi. Terus Anda berobat di mana dok? Nah, jadi Bayu coba berobat alternatif seperti dipijat atau ramuan-ramuan tradisional untuk menguatkan lutut. Obat kampung lah ya. Obat kampung lah, tradisional lah bahasa Iya, kita iya, kan. iya. Obat tradisional, dan ya mungkin belum rezeki Bayu di situ kayaknya. Karena sampai sekarang nggak ada perubahan. Berarti belum 100% pulih ya? Belum 100% pulih, dan cuma terjadi penguatan-penguatan aja. Untuk pulih 100% emang harus dioperasi sih Bang. Oh, berarti kalau obat kampung tidak bisa ya? Bukan tidak bisa. Untuk 100% pulih itu sangat kecil ya, sangat minim ya. Jadi terus Anda tetap latihan penguatan, kemudian bisa ke dunia perwasitan bagaimana nih? Nah, jadi setelah Bayu cedera, Bayu vakum untuk melakukan aktivitas kurang lebih 4 bulan. 4 bulan vakum. Vakum 4 bulan untuk aktivitas di lapangan, aktivitas sepak bola lah. Bayu merasa emang down, terasa terpuruk kali. Soalnya waktu terjadi cedera, Bayu merasa lagi semangat-semangatnya Bang. Lagi semangat-semangat untuk ngisi karir ketika profesional. Lihat teman-teman udah berkembang dengan baik. Jadi Bayu merasa ya gimana ya, merasa kurang pede aja. Semangat kita turun ya? Nah, semangat turun, udah berpikir ya udah mungkin nggak usah aja main bola lagi. Sempat Bayu berpikir seperti itu. Jadi setelah kurang lebih 4 bulan untuk istirahat aktivitas di lapangan, Bayu berpikir pulang ke kampung dulu.
Oh, berarti emang fokus ya berobat di kampung ya? Pulang ke kampung dulu. Nah, jadi mula-mulanya beralih ini bukan ke wasit langsung. Terus? Nah, Bayu dulunya sore-sore kan waktu masih cedera sering ke lapangan bola, lihat anak-anak bermain bola. Jadi anak-anak ini kayak di kampung tuh kayak tidak ada wadah untuk menampung bakat anak-anak tersebut. Mereka cuman bermain ya? Cuma kayak gitu. Jadi Bayu inisiatif berbagi pengalaman Bayu selama di Padang, selama berlatih. Jadi Bayu bagikan kepada anak-anak tersebut supaya anak-anak tersebut bisa sedikit banyaknya lah mempunyai teknik-teknik sepak bola yang benar ya. Nah, Kemudian setelah Anda sibuk dengan anak-anak di kampung, kemudian Anda mengenal dunia wasit dari mana? Nah, awalnya mengenal dunia wasit itu Bayu dikasih tahu melalui brosur sama teman. Baik, di sini ada buka kursus wasit C3 pas di tahun 2017. 2017. Askap Kabupaten Padang Pariaman membuka kursus wasit C3. 2017 ya? 2017 awal. Jadi Bayu waktu itu masih ragu. Kenapa nih ragu nih? Mau ngambil wasit atau di bidang pelatih. Oh, karena kita tahu ya dunia pelatih sama wasit itu agak berseberangan ya. Seberangan. Nah, terus gimana deh? Jadi Bayu minta saran dan minta pendapat dari senior-senior yang ada di kampus dan juga minta pendapat kepada salah satu dosen Bayu di UNP, Bapak Emar Nando. Ya. Jadi setelah berdiskusi dengan Pak Nando, Bayu disarankan untuk mengambil lisensi tersebut untuk mengikuti kursus. Berarti ke wasit ya milih ya? Jadi Bayu memutuskan untuk berkarir di dunia wasit. Dunia wasit. Terus setelah ambil lisensi, Anda bergabung di mana nih? Di kampung atau di Padang? Setelah Bayu lulus dan mendapat sertifikat C3, Bayu masih stay di Padang, masih tetap di Padang dan bergabung dengan Askot Kota Padang. Askot Kota Padang ya? Askot Kota Padang bergabung di Komite Wasit PSSI Kota Padang dan disitulah Bayu mengawali karir sebagai wasit C3, wasit daerah. Ditugaskan di Tarkam, di festival-festival anak-anak. Jadi disitulah Bayu diasah untuk gimana caranya sebagai wasit yang baik. Berarti banyak pengalaman ya di Askot PSSI Kota Padang. Kemudian Anda mengambil lisensi C2 itu pada tahun berapa? Untuk C2 Bayu mengambilnya di tahun yang sama. Oh, tahun yang sama? Di tahun yang sama dengan C3 di tahun 2017. Itu untuk dari C3-nya sendiri bulan berapa? Di C3-nya Bayu di awal tahun. Di awal tahun di sekitaran Maret kalau Bayu nggak salah. Dan lanjutnya C2 di akhir tahun di bulan November. Berarti 1 tahun tapi jaraknya yang jauh ya? Jauh. Jadi Bayu mengambil C2 pada akhir tahun 2017 di Padang Panjang waktu itu, di Askot PSSI Padang Panjang yang melakukan kegiatan sebagai pelaksana ya? Sebagai pelaksana. Dan alhamdulillah Bayu juga lolos pada kursus tersebut di 2017 tersebut. Dan Bayu setelah selesai kursus di C2, Bayu mendapat juga kesempatan untuk bergabung di Komite Perwasitan Asprof. Oh ya, otomatis ya karena C2 itu di bawah naungan Asprof ya. Jadi Bayu bisa bertugas di tingkat provinsi dan pertandingannya agak lebih meningkat daripada C3 sebelumnya yang Bayu pimpin. Yalah, karena tingkat Asprof dan tingkat provinsi itu udah beda level ya dari C3 ke C2. Kemudian Anda dapat pengalaman dari PSSI Sumatera Barat karena ditugaskan. Kemudian Anda mengambil lisensi C1 nasional nih, tahun berapa? Jadi sebelum Bayu mengambil C1 nasional, Bayu mendapat kesempatan dulu di 2018 untuk bertugas di Festival Villanesia. Sebelum C1 ya? Sebelum C1. Wah, ini kesempatan yang sangat luar biasa karena belum C1 udah mewakili Sumatera Barat untuk Villanesia ya? Untuk Festival Villanesia, jadi di Sumatera Barat kami dikirim 3 orang. 3 orang? 3 orang, satu Bayu, yang kedua Baik Wijaya dari Kota Padang juga, dan satu lagi cewek.
Oh, ada seorang cewek ya? Cewek, Wina Apriliana dari 50 kota. Jadi bertiga kalian berangkat. Terus pengalaman apa nih yang dapat di Indonesia? Waktu berangkat kami tesnya di Bogor waktu itu. Jadi yang pertama awalnya deg-degan. Soalnya pertama bertugas dan berangkat keluar daerah. Iya. Jadi, Beban ya? Beban. Jadi keluar daerah itu Bayu bukan membawa nama pribadi rasanya, membawa nama asal, nama daerah kita yang akan kita perjuangkan di sana. Gimana cara kita bisa membanggakan daerah kita sendiri di tingkat nasional itu. Benar, membanggakan. Kemudian kita bisa berbaur dengan teman-teman se-Indonesia ya tentunya. Kemudian setelah itu Anda mengambil C1. C1 tahun 2019 itu di Jakarta. Oh, 2019 di Jakarta. Berarti baru tahun kemarin ya? Baru lama. 2019. Terus ada pengalaman apa di C1? Jadi sebelum Bayu langsung ke C1, setelah Festival Villanesia 2018, kami yang dari Elite Referee usia 16 itu dipersiapkan untuk bertugas di Liga 1 usia 16. Elite Pro ya? Elite Pro Academy. Jadi itu Elite Pro Academy tahun pertama. Nah, angkatan pertama usia 16 2018. Bayu juga bertugas di Liga 1 16 pada saat itu. Setelah itu baru mendapatkan kesempatan dan rekomendasi dari Asprof Sumbar untuk bisa ikut di C1 di Jakarta bersama teman-teman yang lainnya juga di C1. Dan alhamdulillah di Januari 2019 Bayu lolos juga dan selesai kursus C1 di Jakarta. Di situ mungkin awal mula untuk bisa berkembang lagi di tingkat nasional di 2019. Bisa berkarir lebih ke tingkat profesional ya. Oke. 2019 selesai C1. Kemudian ini dapat cerita si Bayu memimpin final Elite Pro usia 18 tahun dan Liga 1 Putri ya. Gimana ceritanya nih dan perasaannya gimana ketika Anda dipercaya memimpin suatu laga yang luar biasa, laga final nih? Awalnya nggak nyangka sih Bang, nggak nyangka kenapa bisa ditunjuk sebagai wasit final di Liga 1 U18 dan Liga 1 Putri 2019. Itu Liga 1 Putri pertama setahu Bayu. Awalnya Bayu ditunjuk sebagai wasit final di U18, Bayu juga kaget awalnya. Kaget yang ngasih tahu itu Pak Rahmat dari Jogja. Iwe ya? Pak Rahmat dari Jogja ngasih tahu kamu siap untuk bertugas final. Alhamdulillah saya siap Pak. Jadi kaget juga awalnya. Kenapa saya bisa dapat kesempatan ini? Sedangkan teman-teman yang lain juga pada bagus-bagus, dan selain deg-degan ada suatu kebanggaan juga. Ya, Suatu kebanggaan juga Bayu dari Sumatera Barat bisa memimpin pertandingan final tersebut. Dan ya akhirnya alhamdulillah pertandingan bisa lancar, aman dan selesai. Alhamdulillah sekali bisa mendapatkan kesempatan. Sangat luar biasa itu. Nggak semua orang bisa memimpin laga final karena itu orang-orang pilihan ya yang dianggap bisa dan mampu untuk memimpin laga final. Kemudian Anda dipromosikan ke profesional nih ya pada tahun 2020 ini ke Liga 2. Namun Anda gagal. Ada persoalan apa atau persiapan Anda yang kurang atau bagaimana? Jadi setelah Bayu mimpin final U18, alhamdulillah Bayu dapat kesempatan lagi memimpin final Liga 1 Putri. Oh, berarti U18 dulu ya? U18 dulu baru final Liga 1 Putri. Jadi setelah mimpin Liga 1 Putri, Bayu juga dapat kesempatan memimpin di Suratin. Suratin. Oh, semua elemen Anda ambil ya, Anda borong semuanya ya. Memimpin di Suratin waktu itu, dan setelah itu Bayu dapat kesempatan untuk meningkatkan jenjang perwasitannya di Liga 2. Mendapat kesempatan untuk penyegaran di Liga 2. Jadi Bayu anggap waktu itu tuh bukan kegagalan Bayu. Bukan kegagalan, tapi itu tuh Bayu anggap untuk hibur diri juga sebenarnya karena terlalu terpuruk. Gak lolos, Bayu anggap itu tuh bukan rezeki Bayu. Bukan rezeki Bayu pada tahun
2020 untuk bertugas di Liga 2, mungkin ada rezeki Bayu di tahun berikutnya sih. Kalau masalah persiapan, mungkin menurut Bayu persiapan udah lumayan matang lah, lumayan maksimal untuk persiapan, tetapi ya mungkin belum rezekinya tadi. Jadi Bayu belum bisa lolos untuk penyegaran di Liga 2 tahun 2020 kemarin. Padahal persiapan udah maksimal, terus suplemen udah juga ya, udah lagi balik ke rezeki ya. Rezeki kita, garis tangan kita. Garis tangan. Oke, kita kembalikan sama yang di atas ya. Terus Anda gagal di Liga 2, kemudian setelah gagal Anda menunggu pengumuman CPNS nih, kemudian nama Anda keluar dan lulus sebagai CPNS di Damasraya ya, di guru olahraga Di SMA 1. SMA 1 Damasraya. Oh, Sungai Rumbai Damasraya ya. Gimana nih persiapan sendiri untuk tes CPNS? Sebenarnya di CPNS ini Bayu juga, ya itulah tadi Bayu bilang, nggak rezeki Bayu di Liga 2, rezeki Bayu di PNS ini, di CPNS ini mungkin. Karena memang sebelumnya persiapan CPNS ini dan Liga 2 ini hampir berbarengan, hampir waktunya hampir sama. Jadi Bayu fokusnya cuma ke penyegaran untuk persiapan Liga 2. Jadi yang PNS ini agak Bayu kesampingkan dulu. Termasuk Anda menganggap remeh ya bisa dibilang seperti itu sih. Tetapi ya takdir mungkin bicara lain. Sedangkan yang Bayu persiapkan secara matang yang Bayu inginkan, di situ Bayu belum dapat hasil yang terbaik. Tetapi di satu sisi di CPNS ini Bayu cuma persiapan mungkin setengah-setengah atau tidak ada sama sekali. Bayu dapat rezeki di situ. Mungkin Allah memberikan yang terbaik. Bayu butuhkan, bukan yang Bayu inginkan. Berarti yang ngasih yang terbaik ya buat kita. Yang terbaiknya CPNS bukan di Liga 2 ya. Bukan di Liga 2. Mungkin tahun depan Amin, bisa mudah-mudahan lah. dapat kesempatan lagi untuk penyegaran di Liga 2 atau Liga 1. Mudah-mudahan, yang penting tetap jaga kondisi ya. Siapa tahu masih dikasih kesempatan dan maksimalkan kesempatan tersebut. Jadi apa persiapan selanjutnya nih setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS? Persiapan sekarang ya masih menunggu pengumuman pembekalan orientasi di Pemprov dan juga menunggu SK, pembagian SK. Soalnya kemarin Bayu lihat info dan pengumuman terakhir udah hampir 90%-an SK ini udah selesai disetujui oleh pihak pemerintah, dan mungkin kemungkinan awal tahun udah bisa Pendidikan ya? Udah bisa dibagikan dan mungkin pembekalannya di awal tahun. Jadi sekarang kegiatan Bayu ya menunggu kapan pembekalan itu dilakukan di CPNS. Sambil melaksanakan bisnisnya ya? Sambil menjalankan usaha kecil-kecilan lah. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik. Amin, mudah-mudahan lah ya. Sedikit nih motivasi untuk rekan-rekan kita sebagai wasit muda pada khususnya di Sumatera Barat, bahkan pada umumnya di Indonesia sendiri. Mungkin sedikit motivasi, semangat atau berbagi sama-sama teman rekan-rekan satu profesi di wasit atau yang usianya sama dengan Bayu. Bayu harap rekan-rekan bisa lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi, dan bisa memimpin dan menguasai pertandingan lebih baik lagi. Satu yang paling penting untuk kita sebagai junior, sebagai masih dalam proses meniti karir, jangan malu bertanya atau jangan gengsi bertanya kepada senior-senior, kepada rekan-rekan yang lebih duluan mengikuti perwasitan daripada kita, supaya kita bisa memimpin pertandingan itu lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Saudara Bayu. Ya, itulah tadi perbincangan kita pada Saudara Bayu. Oke, jadi ada sedikit pesan moral dari cerita Saudara Bayu tadi. Rasanya rezeki itu tidak hanya di satu tempat, masih ada di tempat lain. Jadi kita jangan mudah putus asa dan selalu tetap semangat untuk meraih mimpi dan cita-cita kita.
Terima kasih untuk Saudara Bayu atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu ya. Amin. Oke, pada rekan-rekan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Sport 5 Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.